Mari kita membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal kedua. 1 Yohanes pasal kedua. Kita membaca bersama-sama. Ayat pertama dan ayat kedua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sekali lagi, membaca dengan pelan-pelan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, pada ayat-ayat terakhir 890 dari pasal pertama sudah dibicarakan tentang dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, Yohanes yang banyak bicara tentang terang, kasih, cahaya, dan hidup persekutuan, dia bicara tentang dosa. Karena dosa yang mencemarkan hidup, dosa yang merusak persekutuan, dosa yang mendudungi terang, dan dosa yang menjadikan manusia musuh Tuhan Allah. Di dalam ayat 8, 9, 10, jika dan disambung di dalam ayat yang kedua di pasal kedua, jika yang keempat lagi. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah caranya Yohanes membicara tentang dosa? Dia tidak sebut dosa-dosa mendetail. Dia tidak merinci, tapi dia hanya menyebut satu kalimat, dosa, dosa. Jadi di sini yang dibicarakan bukan hal-hal yang kecil-kecil, tapi secara ketotalan seluruhnya yang disebut dosa. Saudara-saudara, sebagaimana saya pernah berbicara kepada saudara di dalam Roma pasal 1 sampai pasal 4, Paulus menulis tentang dosa-dosa. Dosa-dosa berarti macam-macam pelanggaran, macam-macam gejala kerusakan, macam-macam tindakan pertuturan yang salah, yang melawan Tuhan, yang merusak masyarakat, yang melanggar hukum, yang melawan hati nurani. Itu adalah dosa yang bersifat plural, yang banyak. Tetapi sampai pada pasal ke-5, 6, 7, 8, Paulus merubah total, memakai istilah singular, membicara tentang dosa. Nah, di sini saya percaya kita perlu mengerti, kita perlu membedakan apakah sebabnya ada dosa yang dipakai istilahnya singular, ada dosa yang dipakai dengan bentuk plural. Yang banyak plural itu adalah merinci dosa-dosa pelanggaran, pertuturan pikiran, kelakuan, perbuatan, tindakan. Itu adalah dosa-dosa yang banyak. Tetapi yang disebut singular itu adalah semacam status, ada semacam kuasa, ada semacam perlengguan, ada semacam sifat dasar yang seluruhnya disebut dosa. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat, maka rasul-rasul mengetahui, membedakan hal-hal ini. Ini berbeda antara agama Kristen dan agama-agama yang lain. Agama-agama lain melihat dosa sebagai sesuatu pelanggaran, sesuatu kesalahan, sesuatu tindakan pertuturan pikiran, bahkan sesuatu sikap yang tidak benar. Itu disebut dosa. Tapi saudara-saudara, agama kekristen melihat dosa daripada satu keseluruhan. Jadi seolah-olah kau melihat banyak buah di pohon ini. Ini adalah orang-orang yang ingin makan buah. Ini adalah orang yang bisa membedakan pohon-pohon berbeda. Tetapi ada seorang yang ahli pohon. Dia datang, ini pohon anggur, ini pohon mangga,
Ini pohon apa? Dia langsung memberikan semacam pengertian jenis daripada sifatnya, bukan daripada buah-buahnya. Itulah sebab saudara-saudara, Alkitab mau kita mengerti tentang dosa daripada semacam sikap, sifat, semacam pokok, semacam akar, semacam identitas. Nah di situ terpaksa harus pakai istilah singular, hanya satu. Saudara-saudara, siapakah saya? Saya adalah orang berdosa. Apa dosa saya? Perbuatan-perbuatan yang sudah saya lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang melanggar hukum Taurat, yang berlainan dengan ajaran-ajaran atau apa yang dituntut dalam konstitusi negara. Saudara-saudara, ahli hukum di dunia ini mereka mengerti dosa daripada sesuatu perbuatan yang sudah wujud. Tapi mereka tidak mungkin mengerti dosa sebagai sesuatu perwujudan daripada sesuatu akar yang namanya motivasi. Itu sebab perbedaan etika Kristen dengan etika di luar. Etika Kristen itu ada etika motivasi. Semua 1, 2, 3. Etika Kristen adalah etika motivasi. Maksudnya dari sedalam-dalam hatimu engkau mempunyai satu tujuan, mempunyai satu dorongan yang salah. Itu di hadapan Tuhan sudah dosa. Tidak perlu sampai engkau melakukan, tidak perlu sampai engkau mewujudkan. Engkau bilang saya tidak membunuh, tapi sebelum membunuh engkau sudah membenci, bukan? Kalau engkau sudah membenci, maka Tuhan tidak lihat buah, Tuhan lihat akar. Jika di dalam dirimu, di motivasimu ada kebencian, maka dengan demikian Tuhan melihat engkau sedang menuju dan sedang berada dalam proses membunuh orang yang kau benci. Nah ini tidak mungkin dilihat oleh ahli hukum di dunia. Karena mereka terlalu meraba-raba di dalam fenomena yang gejalanya kecil-kecil. Tapi Tuhan melihat dari sedalam-dalamnya dan Dia tahu apa yang kau mau. Jikalau hatimu adalah sesuatu motivasi yang tidak beres, belum diwujudkan di dalam kelakuanmu, Tuhan sudah melihat engkau mau kemana. Mengapa orang berjudi? Karena tidak ada waktu, atau karena terlalu banyak waktu, dia tidak bisa atur. Saudara-saudara, kalau dia kebanyakan waktu, kenapa tidak pakai waktu untuk membaca buku? Kenapa tidak pakai waktu untuk mendengar musik? Mengapa tidak pakai banyak waktu untuk mengerti pengertian dengan lebih banyak pergi untuk mencari kawan-kawan yang pintar? Kenapa tidak menolong orang lain? Tetapi dia berjudi bukan karena kelebihan waktu, karena dia mempunyai keinginan untuk mau mendapatkan uang orang lain. Dan motivasi tamak, motivasi ingin lebih banyak dengan cara yang tidak beres, meskipun belum dia berjudi, Tuhan sudah anggap dia dosa adanya. Jadi dosa jangan dimengerti dengan sesuatu perwujudan di dalam kelakuan. Dosa harus dimengerti sebagai sesuatu motivasi yang tersimpan di dalam hati. Itulah caranya Tuhan lihat. Cara Tuhan melihat sesuatu dengan cara manusia melihat sesuatu beda sekali. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa manusia melihat lahiriah, Tuhan melihat dalam hati. Manusia melihat gejala di luar, di permukaan. Tuhan Allah melihat sesuatu yang tersimpan di dalam batinmu. Saudara-saudara, jikalau seorang datang ke rumahmu dengan pakaian yang bagus luar biasa, bukan saja engkau terima baik, anjingmu juga terima baik, bukan? Anjing seperti tahu minyak wangi. Dia juga tahu siapa yang sudah mandi, siapa belum. Dia tahu ini orang beres atau tidak di dalam cara melihat pakaiannya compang-camping atau cara pakaian itu bagus sekali. Tapi manusia bukan demikian. Manusia tidak terpengaruh terlalu dalam, apalagi orang yang betul-betul tinggi, kepada sesuatu yang ditamparkan di luar. Einstein yang selalu kelihatan pakaiannya tidak rapi. Kalau bukan mukanya, matanya gede, hidungnya gede, rambutnya yang seperti dah sisir, orang dah tahu dia itu Einstein. Dan Einstein sering tidak diketahui oleh orang yang biasa sebagai orang yang besar.
Sampai pernah dia tidak disambut. Meskipun kereta api waktu tepat sampai di Belgia. Ratu suruh pasukan untuk pergi menyambut dia. Bawa dia ke istana. Tapi mereka pulang tidak ada. Hari ini kereta api sudah datang. Einstein tidak ada di dalamnya. Ratu lalu mengatakan, betulkah? Iya, kita sudah tunggu. Tidak ada Einstein. Profesor itu kan. Profesor apa? Mereka punya pikiran profesor mesti beres, mesti dasinya bagus. Padahal Einstein terlalu sibuk. Waktu di Princeton mengajar, waktu dia tidak ada waktu lagi cari sabuk, dia pakai dasi untuk ikat pinggang. Orang kayak begini mana diketahui dia Profesor Einstein. Lalu Ratu bilang, engkau sudah ketemu Einstein? Enggak, kita sudah tunggu sampai semua turun, tidak ada Einstein. Ratu bilang, inilah yang duduk di sini. Baru mereka kaget, modelnya kayak gini. Ini Einstein. Saudara-saudara, kita selalu membayangkan sesuatu dengan pikiran kita yang sangat diikat oleh kebudayaan dan konsep kita. Kalau gini beres, kalau tidak begini, kalau ini kaya, kalau ini miskin, kalau ini pintar, kalau ini bodoh. Banyak orang yang modelnya pintar goblok sekali. Banyak orang kelihatan bodoh pintar sekali. Banyak orang kelihatannya pakaiannya jelek-jelek kaya sekali, apalagi Tionghoa yang kuno. Banyak anak muda yang mentereng, ganteng, pakaiannya licin sampai laler bisa jatuh. Kantongnya kosong. Maka kita mengatakan jangan melihat orang dari luar. Jangan tertipu daripada tampaknya. Saudara-saudara. Seorang encek-encek yang sudah merantau berpuluh-puluh tahun pulang ke kampung. Waktu dia pulang kampung cuma bawa satu pring. Semua kampung bilang, oh orang ini sudah pulang, ayo. Semua yang pulang pasti bawa uang yang banyak. Orang ini pulang kok cuma bawa satu pring. Seperti tongkat besar. Dia sudah tua. Koper tidak ada, apapun tidak ada. Miskin sekali. Mereka semua, tidak bawa apa-apa, pergi. Seluruh kampung yang datang melihat dia, akhirnya tidak ada kereta di belakang, tidak ada koper yang mengikut, cuma bawa satu pring. Semua pergi. Sudah semua pergi. Dia marah luar biasa. Ternyata Anda datang menyambut, bukan menyambut saya, menyambut uangku. Dia marah, banting itu tongkat itu. Begitu dia banting tongkat itu, pecah. Dalamnya semua koin perak dari atas sampai bawah. Baru mereka sadar dia bukan tidak ada uang. Uang sembunyi. Uangnya tidak kelihatan. Saudara-saudara, jangan menghina orang. Jangan menghina. Di dalam Alkitab ada pelacur yang boleh menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Siapa dia? Rahab. Ada orang Moab yang dikutuk oleh Tuhan. 10 generasi tidak boleh masuk bait Allah. Menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus. Siapa? Ruth. Dia seorang yang berada dalam keturunan orang-orang yang dihina. Tapi dia mempunyai sudut jiwa yang anggun luar biasa. Rahab mungkin terpaksa jeblos menjadi seorang pelacur. Tapi jiwa asalnya adalah jiwa yang begitu mulia, begitu anggun, dan begitu beriman. Saudara-saudara, satu kali dia dengar segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan, berpuluh-puluh tahun dia tidak lupa. Begitu banyak khotbah yang saya sampaikan minggu depan yang sudah lupa. Rahab pernah dengar apa yang terjadi di dalam kaum Israel. Kekuatan Tuhan menyertai mereka. Lalu dia ingat, sampai pada waktu orang Israel sesudah 38 tahun atau 40 tahun keliling padang belantara masuk Yeriko, dia masih ingat. Mungkin waktu itu dia masih kecil sekali dengar Israel melewati Laut Kolsom. Mungkin waktu orang Israel masuk Yeriko dia sudah umur lebih daripada 45-50. Dan dia masih ingat. Setiap kalimat itu dia ingat. Dia seorang yang kedudukan identitas di masyarakat rendah. Tapi dia mempunyai sudut jiwa yang beriman kepada Tuhan yang tinggi sekali. Kita tidak bisa hanya melihat luar. Etika Kristen adalah etika motivasi. Engkau harus membersihkan hatimu, membersihkan pikiranmu, membersihkan motivasimu senantiasa. Jika engkau mau hidup suci, saudara-saudara sekalian, Yohanes telah mengatakan, jika engkau katakan engkau tidak berdosa, maka engkau menipu diri dan kebenaran tidak ada padamu.
Tetapi jika engkau mengaku engkau berdosa, Allah itu setia dan adil, dan Dia mengampuni segala dosa dan membersihkan engkau dari segala kejahatan. Jika engkau mengatakan engkau tidak pernah berdosa, maka engkau telah menjadikan Allah pendusta. Ini semua adalah peringatan-peringatan yang tinggi luar biasa, yang penting sekali. Jadi ayat daripada pasal 2 pertama mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Ini anjuran. Ini bukan perintah. Engkau tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Itu perintah. Dan dalam psikologi abad ke-20 banyak perintah-perintah yang mengatakan tidak boleh dianggap kurang berhasil. Meskipun Alkitab dengan jelas mengatakan tidak boleh, jangan membunuh, jangan dan sebagainya. Itu dari sudut negatif melihatnya. Di sini dia mengatakan, jangan kau berdosa. Hei anak-anakku. Inilah satu keunikan. Yohanes menganggap diri sebagai bapak dan menganggap semua itu seperti anak. Dia mempunyai satu senioritas yang berkebapaan, mempunyai cinta kasih untuk mengayom anak-anak. Dan dia menganjurkan, hei anak-anakku, hei anak-anak kecil, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa menurut ayat 8 tadi adalah orang yang menipu diri. Penipu yang paling bodoh adalah menipu diri. Menipu orang lain yang dirugikan orang lain. Menipu diri yang dirugikan diri. Jangan berbuat dosa. Karena engkau berbuat dosa, engkau bodoh. Engkau berbuat dosa, engkau menipu diri. Orang yang menipu diri selalu tidak sadar dia menipu diri. Dan orang yang menipu orang lain selalu mau orang lain tidak sadar dia menipu orang lain. Dan orang yang tidak sadar diri telah ditipu oleh seorang namanya diri, itu orang paling bodoh. Karena engkau selalu mengampuni dirimu. Kalau orang lain salah, engkau cari, engkau keluarkan, engkau paparkan, engkau umumkan. Kalau anakmu yang salah, engkau tutup. Engkau tidak kasih tahu. Engkau karena cinta anak. Kalau orang lain yang salah, engkau marah-marah, panggil polisi, masukkan ke pengadilan. Kalau dirimu yang salah, engkau cari pengacara untuk membereskan supaya dirimu yang salah dianggap sebagai tidak salah. Ini semua penipuan diri. Penipuan diri itu adalah tindakan yang paling bodoh. Saudara-saudara, orang yang berbahagia adalah orang terbuka di hadapan Tuhan. Sebagaimana engkau berkata kepada dokter, saya batuk. Apakah saya paru-paru sudah ada kanker? Coba kasih tahu dengan jujur. Saya tidak mau menipu, saya tidak mau menutup. Saya mau sungguh-sungguh telanjang di hadapan dokter. Saya mau sungguh-sungguh terbuka segala keadaan fakta hidupku, supaya saya boleh cepat mendapatkan kesembuhan. Kalau engkau ke dokter lalu engkau menyimpan segala gejala penyakit, engkau menipu diri. Nah, dengan demikian kita di hadapan Tuhan, engkau menutup-tutupi segala perbuatan dosa supaya tidak diketahui. Tak mungkin. Orang kalau berdosa menipu diri. Orang kalau berdosa kebenaran tidak ada pada hatinya. Orang yang hatinya tidak kebenaran, dia hidup apa? Dia paling miskin, bukan? Saudara-saudara, kekayaan yang kau bisa miliki di dalam dunia ini adalah di dalam dunia sementara engkau mengenal kebenaran yang kekal. Nah, itu kekayaan. The true wealth is the understanding of the truth. In the temporal life, you understand the eternal truth. Itulah kekayaan. Kekayaan ini yang tidak bisa direbut oleh setan. Kekayaan ini membuat engkau berubah dan hidup berlainan dengan orang lain. Kekayaan seperti ini yang membuat engkau stabil pada waktu dunia goncang. Engkau berarah pada waktu orang sesat. Kekayaan seperti ini bikin engkau mempunyai fondasi yang tidak mungkin dicabut dan dirobohkan oleh siapapun. Kebenaran yang sejati tetap selama-lamanya. Demikian tercantum di dalam Amsal Sulaiman. Engkau mempunyai kebenaran. Orang yang berdosa tidak ada kebenaran di dalam hatinya. Itu sebab Yohanes mengatakan, anakku jangan berdosa. Kalau engkau berdosa, engkau menipu diri. Kalau engkau berdosa, engkau sudah tidak kebenaran. Jika engkau berdosa, engkau menjadikan Allah pendusta.
Ini semua adalah sebab yang paling hebat, paling keras, paling serius. Ada hal apa lebih serius daripada manusia menipu diri? Ada hal apa yang lebih serius daripada manusia yang tidak ada kebenaran? Ada hal apa lebih serius dan lebih fatal dari manusia yang telah menuding Allah, menjadikan Allah pendusta hanya karena Allah membuktikan dia berdosa dan dia mengaku. Kalau Allah mengatakan sesuatu engkau tidak mengaku, di dalam hal itu engkau sedang duel dengan Tuhan Allah. Satu contoh yang jelas sekali, Tuhan berkata kepada Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Oh, tidak mungkin. Di dalam hal ini, saudara-saudara, 2 statement. Satu statement, you are going to do it. Satu statement, I'm not going to do it. Jadi yang mana yang benar? Menurut Petrus, saya tidak akan jalankan. Tidak mungkin aku menyangkal engkau. Aku begitu setia kepada engkau. Semua tahu. Semua tahu saya pimpinan daripada rasul-rasul. Semua tahu saya paling setia dan paling ngotot, paling sungguh-sungguh. Demi mengikuti engkau, saya membuang kapalku. Saya menjual usahaku. Demi menjadi muridmu, saya meninggalkan Galilea. Saudara-saudara, menurut Alkitab, Petrus seorang yang penting di Galilea. Sehingga dia adalah satu-satu orang yang boleh membawa Petrus masuk ke dalam Yerusalem. Dia seperti sudah diangkat menjadi pimpinan yang dipercaya oleh Romawi untuk menguasai sekelompok orang di bawah kekuatan dia yang boleh bawa Petrus. Kalau engkau tidak dipercaya, jangan biar bawa Petrus. Bawa gunting kuku masuk airport aja tidak boleh. Engkau bawa satu obeng kecil, kadang saya bawa obeng kecil karena apa? Kacamata kalau skrupnya lolos, saya perlu bikin sendiri. Tidak boleh. Tapi Petrus boleh membawa Petrus masuk kota Yerusalem. Apalagi pada waktu Yesus mau disalibkan saat paling tegang, dia dipercaya karena dia orang yang penting. Petrus itu mungkin kepala di koperasi perikanan Galilea yang paling mahal. Dan ternyata di seluruh kerajaan Romawi, ikan yang paling baik itu ikan dari Galilea. Yang paling doyan dimakan oleh kaisar. Dari Galilea dibawa dengan bungkusan. Kalau ada es musim dingin, kalau tidak ada, mereka dengan cara secepat mungkin ke Kaisaria. Dari situ naik kapal dikirim ke Romawi. Karena kaisar-kaisar suka makanan ikan daripada Galilea. Meskipun tidak sesegar di Galilea makannya, tapi ikannya mahal. Dan Petrus mungkin orang penting. Dia menyerahkan diri mengikuti Yesus Kristus. Dan dia mengatakan, jangan menghina saya dong. Lu kira gua mau jual kamu ya? Lu kira saya akan menyangkal kamu? Tidak mungkin. Sampai mati aku sumpah tidak mungkin. Saya tidak mungkin menyangkal engkau. Yesus bilang, malam ini sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau pasti akan menyangkal saya 3 kali. Jadi dalam hal ini 2 statement. Yes, no. You're going to do it. No, I'm not going to do it. Yang betul yang mana? Yang betul Petrus atau yang betul Yesus? Jawab, pasti Yesus. Kalau saya tidak bisa jadi Yesus. Cuma kalau saya bilang Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam kokok 2 kali. Nggak mungkin. Kalau saya bilang, lu siapa sih? Lu tahu dah, gue pencipta langit dan bumi. Kurang ajar lu ya. Lu cuma seorang di antara ratusan juta orang saya cipta. Berani lawan saya. Lu kira saya bisa salah? Saya Tuhanmu. Tuhan Yesus tidak begitu loh. Tuhan Yesus diam aja. Silakan nyangkal. Menyangkal berarti kebebasanmu yang sudah dipakai di dalam keadaan menyeleweng. Menyangkal apa yang saya katakan berarti engkau berani bantah kepada kebenaran bersih. Jesus is the truth himself. What he has spoken is right. Nothing wrong. Tetapi kau debat, kau lawan, kau tidak setuju, silakan. Tuhan memberikan kebebasan. Tuhan tidak lawan dan Tuhan tidak debat. Tuhan tidak mau debat dengan manusia yang suka berdebat. Karena apa? Itu kebiasaanmu. Itu tarafmu. That's your level. Your spiritual level is like that. But I'm your God. I'm not going to do the same with you. Allah membiarkan kadang-kadang kita marah-marah kepada dia, debat kepada dia, kita kurang aja kepada dia, diam saja. Di dalam satu khotbah saya mengatakan Allah lebih suka orang yang jujur, marah-marah kepada dia daripada orang yang kelihatan menyembah dia tapi pura-pura.
Engkau dengan bibir dekat dengan aku, tapi hatimu jauh daripadaku. Itu sebab engkau menyembah aku itu sia-sia adanya. Atau lebih jelas, bocai. Kamu menyembah aku percuma. Kamu ke gereja, tidak ada gunanya. Aku tidak terima karena engkau tidak jujur. Saudara-saudara, mengapa Alkitab berani mencatat, memperbolehkan kemarahan daripada Musa, kemarahan daripada Yunus, kemarahan daripada banyak hamba Tuhan ditulis di situ dan menjadi wahyu kitab suci. Karena Allah mau memberikan kebebasan kepada kita asal kamu jujur. Kamu jujur dengan taraf yang kurang, engkau tidak mengerti itu, marah-marah, silakan. Itulah Bapa. Itulah sifat Allah. Tapi pada satu saat kalau engkau sadar engkau marahnya salah, engkau mesti cepat-cepat lutut minta ampun sama Tuhan. Engkau mesti mengaku, aduh saya salah. Karena pada waktu Allah bilang iya, engkau bilang tidak. Di dalam alam semesta ada dua yang sedang berdebat. Yang satu kebenaran, yang satu orang yang tidak ada kebenaran. Dan orang yang tidak ada kebenaran selalu menganggap diri benar. Waktu debat dia mengkeraskan suara makin keras. Dia kira suara di mana keras, di situ kebenaran lari kepadanya. Saudara, kalau orang dua berdebat gini, tidak, pokoknya jangan bicara lagi, makin keras. Itu maksudnya apa? Maksudnya, gua keras kebenaran di sini. Sebelah sini bilang saya lebih keras, kebenaran lari karena volume. Kalau begini orang bisu tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, tidak bisa bunyi kok. Kalau begini orang marahnya pakai loudspeaker paling keras. Saudara-saudara, kadang-kadang kita yang di atasan, saya yang menjadi pendeta, yang menjadi ketua, you yang menjadi bos. Karena kedudukanmu engkau biasa pakai suara keras. Tapi jangan kira yang di bawah itu tidak ada kebenaran. Jangan kira pegawai yang paling rendah tidak ada kebenaran. Hanya karena dia berani teriak kepada bos berani teriak kepada dia. Itu status masyarakat membuat engkau memakai suara volume besar. Hal yang kecil jangan pakai suara keras. Hal yang penting jangan suara kecil. Apalagi mendidik anak-anak. Ibu-ibu yang suara keras untuk hal yang kecil bikin kacau penilaian daripada value sistem di dalam pikiran anak-anak. Yang kecil teriak tidak keras. Wah, ini pasti penting sekali. Makanya mama marah sampai keras begini. Yang dimarahin apa? Jangan terlalu banyak pakai kecap. Akhirnya dia pikir itu paling penting. Lebih penting daripada dengar khotbah, lebih penting daripada pengertian, lebih penting daripada. Ada suara anak sampai pintar. Betul-betul pintar. Pintar apa? Pintar makan. Karena sebenarnya dia kurang bisa makan. Jadi mamanya tekan makan. Jadi menurut konsep dia seluruh dunia paling penting makan. Kalau dia bisa makan dia orang pintar. Karena apa? Salah penilaian. Salah penilaian karena apa? Karena salah volume. Volume apa? Volume suara. Nah, saudara-saudara sekalian, demikianlah. Kalau kita tanggap Allah itu salah, saya yang benar di dalam berbuat dosa, engkau telah menjadikan Allah itu pendusta. Ini adalah yang paling fatal karena ini mengfitnah kepada yang terbesar. Jadi berbuat dosa itu di hadapan Tuhan sudah divonis kau berdosa. Engkau tidak mengaku, maka engkau menipu diri. Engkau tidak mengaku, tidak kebenaran di hatimu. Engkau tidak mengaku, engkau menjadikan Allah pendusta. Engkau mengfitnah penciptamu. Ini tiga hal yang begitu besar. Di sini coba perhatikan. Di sini tidak katakan kalau engkau berdosa engkau akan tidak sehat. Kalau engkau berdosa engkau akan sakit. Kalau engkau berdosa engkau akan berbuat salah yang mengakibatkan fatalnya tubuh. Kalau engkau berzina engkau akan sakit kelamin. Tidak. Di sini Yohanes tidak bicara tentang dosa dan akibatnya di dalam keadaan profit take and give di dalam pribadi. Di sini Yohanes membicarakan yang berbuat dosa adalah sesuatu yang berbohong kepada dirimu dan membuang diri dari kebenaran dan menjadikan pengfitnahan terhadap Tuhan Allah. Ini hal semua mengenai relasi between man and God. Yang dikatakan ini relasi, yang dikatakan bukan sesuatu akibat daripada kelakuan di dunia ini. Maka disebut anak-anak, janganlah engkau berbuat dosa. Jangan berbuat dosa karena kesadaran hal yang tiga yang besar. Kesadaran kalau saya berbuat dosa,
saya tidak jujur kepada diriku. Kalau saya berbuat dosa, saya tidak ada kebenaran di hatiku. Kalau saya berbuat dosa, saya menghina Tuhan Allah. Ini 3 hal lebih penting daripada hal. Kalau saya berbuat dosa, saya ditangkap. Kalau saya berbuat dosa, saya masuk penjara. Kalau saya berbuat dosa, saya harus menanggung penyakit. Itu hal-hal yang kecil. Hal-hal tentang profit di dunia ini. Tentang take and give. Tentang sesuatu result, konsekuensi daripada kesehatan. Atau keadaan kerugian keuangan dan sebagainya. Tapi di sini ada kedudukan identitasmu dan purifitasmu dan sesuatu hubungan antara engkau dengan Allah, vertical relationship, interpersonal. Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa karena hal-hal seperti ini sudah dikatakan. Tetapi engkau bilang, tapi saya kadang-kadang sudah buat dosa, bagaimana? Nah, saudara-saudara, maka di sini jika keempat muncul. Jika engkau mengatakan engkau tidak berdosa, jika engkau mengaku dosa, jika engkau mengatakan engkau tidak pernah berbuat dosa, jika keempat, di antara anak-anakku, jika ada orang berdosa, di hadapan Tuhan ada seorang pengantara. Nah, ini satu pengharapan yang diberikan kepada orang yang jeblos ke dalam dosa. Saudara-saudara, kalau ada orang berdosa, kita menemukan dia berdosa, kita senang, itu orang jahat. Kalau ada orang berdosa, nah saya sudah tahu, gini toh, engkau menuding-nuding, lalu engkau menganggap dia itu tidak bisa berubah, itu jahat. Saudara-saudara, kalau melihat ada seorang berdosa, engkau mengatakan, aduh, kenapa dia jeblos, kenapa dia salah, kenapa dia berdosa, dan bagaimana menolong dia kembali. Ini orang baik. Kita selalu harus mempunyai motivasi yang baik kepada orang lain. Kita selalu harus menaruh pengharapan kepada orang lain. Anak yang bagaimana sakitnya, ibu itu mengharapkan dia sembuh, bukan? Anak yang bagaimana idiotnya, ibu bapaknya ingin mendapatkan guru yang boleh membawa dia menjadi orang yang normal kembali, bukan? Saudara-saudara, nah itu selalu menaruh pengharapan. Itu menjadi sesuatu perwujudan dan motivasi yang baik. To be good to others. Always have hope to others. Jangan engkau give up. Jangan engkau mempunyai kesukaan atas kejatuhan orang lain. Saudara-saudara, sebenarnya setiap kali melihat kejatuhan orang lain, menegur diri karena kurang memberi nasihat sebelumnya. Ini orang baik. When you see others fall, see others weakness, you scold yourself, rebuke yourself. Why I didn't give him warning before his fall. Nah, ini orang baik. Jikalau engkau senantiasa merasa dirimu kurang, senantiasa merasa dirimu kurang menasihat, kurang berdoa syafaat, kurang menolong, kurang memberikan peringatan kepada orang lain, maka engkau tuntut dirimu lebih daripada tuntut orang lain. Seperti apa yang dikatakan oleh Confucius, a gentleman is demand from himself more than from others. But a little man always demand from others, never demand from he himself. Ini adalah semacam pengertian etika yang non-Kristen yang sangat tinggi. Apalagi engkau Kristen. Kalau Kristen mempunyai standar moral jauh lebih kurang daripada orang-orang, buat apa engkau jadi orang Kristen? Jikalau Allah sudah memakai anaknya untuk dengan darah menembus engkau kembali, dan hidupmu, kelakuanmu, etikamu, motivasimu lebih jelek dari mereka belum mengenal Yesus Kristus, buat apa Yesus mati bagimu? Saudara-saudara, Tuhan mau kita menuntut diri. Dan Yohanes berkata, jikalau di antara kamu ada orang berbuat dosa. Kalimat ini dikatakan dengan sedih. Seperti kalau di ada anakku, ada satu anak dapat kanker, bagaimana? Ya sudah, buang aja, tidak ada gunanya. Kalau taruh di rumah yang lain dapat kanker, dibunuh aja sudah. Tidak. Jikalau di anak-anakku ada satu yang berbuat dosa, maka jangan lupa masih ada pengantara di situ. Ini tidak boleh dibalik ya, saudara. Semua urutan kalau dibalik, kita meninggalkan kebenaran. Dengar baik-baik. Kalau urutan dibalik, kita akan berjauhan dengan kebenaran. Bukan karena saya mau masuk surga, maka saya percaya Yesus. Urutan salah. Karena saya percaya Yesus, akhirnya dia bawa ke surga. Itu urutan benar. Selalu urutan itu penting sekali. Waktu saya mentafsirkan Alkitab, saya pentingkan 3 hal. Pertama, di mana titik yang paling fokusnya dari semua ayat ini? Kalimat apa yang paling penting?
Kedua, urutannya bagaimana? Ketiga, relasi antara ayat dan ayat, relasi antara buku dan buku, relasi antara perjanjian dan perjanjian, relasi satu nabi dan seorang rasul. Itu relasi integrasi sebagai sesuatu sistem kesatuan. Urutan menjadi suatu pengertian untuk kronologi, lalu titik fokus menjadi sesuatu konsentrasi pengertian kebenaran. Ini tiga hal saya pegang dengan baik, sehingga waktu tafsir Alkitab kita tahu ayat ini mau bicara apa, ayat ini fungsinya apa, ayat ini hubungan dengan ayat lain bagaimana. Saudara-saudara, karena saya mau masuk surga, maka saya percaya Yesus Kristus. Ini orang nak beres. Kemarin kita di dalam bicara pemeta, banyak orang dibaptiskan karena apa? Karena mau ingin dapatkan surat boleh menikah. Pantesan setelah engkau dibaptis, engkau ikut kebaktian doa pun tidak. Karena engkau sudah mencapai tujuanmu. Cilaka engkau. Jikalau engkau melakukan sesuatu demi sesuatu tujuan yang lebih kurang dari apa yang dituntut oleh Tuhan, lebih baik tidak usah dibaptis. Saudara-saudara, karena saya mau nikah, perlu surat baptisan, maka saya ikut katekisasi. Itu gak sebabnya. Itu bukan orang GRI. Itu orang kafir yang sedang mempermanfaatkan GRI untuk menjadi satu keuntungan bagi diri sendiri. Saya kenapa dibaptis? Karena saya mau taat Tuhan. Karena saya mengapa ikut katekisasi? Saya mau mengetahui kebenaran di gereja ini yang dipercaya itu apa. Kenapa saya mau dibaptiskan? Karena saya sudah diselamatkan. Orang selamat mesti taat kepada Tuhan dan mesti gabung ke dalam hidup gerejawi. Maka saya dibaptiskan. Saudara-saudara, ada orang bilang, kenapa engkau dibaptiskan? Besok kalau ada surat kuburan saya boleh di tempat yang lebih bagus. Itu gak tujuanmu? Kalau begini tujuanmu hanya mendapat sebidang tanah 1 meter kali 2 meter di dunia untuk dikubur lebih baik saja. Mengapa dibaptis? Supaya mertua saya tidak menghina saya boleh menikah dengan anaknya. Ini semua urutan terbalik. Semua urutan kalau terbalik, engkau akan jauh daripada kebenaran. Nah, saudara, sewaktu saya muda saya harus menetapkan, because I'm a Christian, so Christianity is truth. Or because Christianity is truth, so I should be a Christian. Saya harus menentukan ini dulu sebelum saya terjun menjadi anak muda yang bertanggung jawab. Itu sebab seumur hidup saya tidak akan tinggalkan urutan yang beres dan fokus kepada konsentrasi yang seharusnya. Karena saya tahu ini kebenaran. Bagaimana mengetahui kebenaran? Kalau iman Kristen berbenturan dengan evolusi, iman Kristen berbenturan dengan komunisme, berbenturan dengan akan materialisme dan dialektikal metode, dengan segala ajaran-ajaran yang begitu mengalir dan begitu populer pada abad pertengahan 20. Saudara-saudara, nah 50 tahun yang lalu saya harus ambil keputusan menjadi orang Kristen karena ikut tradisi atau menjadi Kristen setelah betul-betul terobos semua kesulitan iman yang terbentur secara gejala dengan semua pengetahuan-pengetahuan modern. Saya baca buku banyak, akhirnya saya menangis di hadapan Tuhan. Karena ini kebenaran, maka saya menjadi Kristen. Kalau Kristen adalah kebenaran, dan saya harus menjadi orang Kristen, saya akan membela kebenaran dan setuju kebenaran dan berjalan dengan kebenaran seumur hidup. Jikalau engkau mempunyai kepercayaan ini kebenaran, ini bukan kebenaran, dan engkau karena takut mengkompromikan kebenaran, engkau bukan berjiwa Kristen. Saudara-saudara sekalian, itu sebab kita kalau di dalam hal berkompromi, kita sudah berdosa, saya tidak sadar. Tetapi kita tidak perlu ancam, tidak perlu marah, tidak perlu mengejek, menghina. Kita mengatakan ini bukan keyakinanku. Kita mengatakan dan jelas dengan bertanggung jawab. Lalu kalau mau kita mau diskusi, silakan. Saudara-saudara, terlalu banyak air mata yang saya harus ngalirkan di dalam zaman ini. Sebab kurang darah saya untuk harus mengalir atau mati syahid. Tetapi kebenaran adalah kebenaran. Saudara-saudara sekalian, jikalau antara anak-anakku ada yang berbuat dosa, bagaimana? Di Bapa, di surga, kita masih mempunyai pengantara. Oh, Yohanes betul-betul Rasul kasih. Dia bilang jangan berdosa, jangan berdosa. Jikalau berdosa ini. Tetapi jikalau masih ada berdosa, bagaimana? Di hadapan Bapa ada seorang pengantara.
There is a mediator. The only mediator between God and man is Jesus Christ. No other. The only one mediator. Saya sudah berkali-kali dari mimbar mengatakan di dalam konsep Konghucu tidak ada mediator. Di dalam ajaran Konghucu tidak ada pengantara. Konghucu mengatakan, if you sin against heaven, there's no one to pray for you. Nothing to pray, to make intercession for you. 或罪于天，无所祷也. Kalau bersalah kepada langit, tidak ada yang bisa didoakan. Tidak ada yang bisa membantu engkau berdoa. Kalau engkau salah kepada presiden, maka mungkin kenalanmu wakil presiden bisa sampai ke kantor dia minta maaf. Dia minta maaf, dia minta petisi supaya engkau tidak dihukum. Karena apa? Karena dia membela engkau, dia mengenal dan dia menjadi pengantara. Tapi Konghucu mengatakan tidak. Kalau bersalah kepada manusia mungkin, bersalah kepada raja mungkin, bersalah kepada langit tidak ada. Jadi dalam konsep Konghucu tidak ada pengantara. Di dalam konsep dan agama lain tidak ada mediator di tengah Allah dan manusia, hanya Alkitab. Kenapa engkau menjadi orang Kristen? Karena pacarku di gereja. Kenapa menjadi orang Kristen? Karena bosku suruh saya datang. Kenapa menjadi orang Kristen? Kristen lebih hemat, tak usah show you terus, kotor banget. Kenapa dia menjadi Kristen? Menjadi Kristen kemana-mana itu banyak kawannya. Itu semua itu rak-rakan. Semua itu sampah. Semua itu bukan asal yang sesungguhnya. Mengapa menjadi Kristen? Karena ini iman, ini kebenaran. Dan saya menjadi Kristen karena ada kebenaran. Dan adalah kebenaran satu-satunya di dalamnya. Kenapa menyembah Yesus Kristus? Karena dia pengantara. Between God and man there is only one mediator. And he was Jesus Christ who became man. Dia adalah Allah menjadi manusia. Maka di sini ayat yang mengatakan, jikalau ada orang berbuat dosa, maka adalah Yesus Kristus yang adil menjadi pengantara. Mengapa sekali lagi disebut adil? Istilah di kayu sune, istilah adil ini bukan sering dipakai oleh Yohanes. Ini kebanyakan dipakai oleh Paulus. Karena apa? Paulus itu mempunyai pendidikan lain sama Petrus. Petrus itu dari kecil di dalam sinagoge atau di rumah sembahyang, the prayer house, dari orang Yahudi. Sejak umur 5 dia dibesarkan. Dan menurut seorang bernama Clarence Benson, orang Yahudi membuang waktu untuk mendidik agama kepada anak jauh lebih banyak daripada orang Katolik. Dan orang Katolik mendidik anak dengan jam-jam agama jauh lebih banyak daripada orang Protestan. Orang Protestan memakai waktu mendidik anak-anak dengan agama jauh lebih banyak daripada orang-orang Pantekosta. Saudara-saudara sekalian, kalau ada ajaran agama setiap minggu 1 jam di sekolah Kristen, maka 1 minggu 1 jam, 1 tahun paling banyak 40 jam. Karena ada banyak liburnya tidak hitung. Maka perlu vacation Sunday school, vacation Bible school. Tetapi kalau orang-orang Katolik akan jauh lebih banyak. Nah, ada gereja yang katekisasinya itu 1 tahun. Ada yang 1,5 tahun. Ada yang cuma 16 kali seperti di sini. Dan itu pun dicuri-curi waktunya. Dan itu pun dipakai alasan. Karena sebenarnya saya datang bukan mau Kristen, mau nikah. Maka saya perlu surat itu. Ini cilaka luar biasa. Saudara-saudara, Clarence Benson mengatakan orang Yahudi paling sedikit 1 tahun 256 jam untuk mendidik mereka agama. Itu sebab pada waktu orang Yahudi mendapatkan bencana bagaimana besarnya. Mereka bagaimana dibunuh oleh Hitler, 6.500.000 orang dibunuh secara tidak adil. Mereka tidak meninggalkan agama mereka. Orang Yahudi tetap percaya kepada Yehova. Bagaimana susah datang kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang prosperity theology, begitu tidak dapat lotre makin maki di Yesus, maki-maki Yesus. Tidak mendapatkan kekayaan, langsung tinggalkan gereja. Karena apa? Mereka datang karena ditipu kemakmuran. Diberikan sesuatu godaan. Diberikan sesuatu rayuan. Kalau percaya Tuhan bisa jadi kaya. Orang Yahudi tidak.
Mereka mempercaya Allah menciptakan langit bumi. Dan mereka tahu Yahudi itu kecil bangsanya. Mereka tahu kalau dibunuh sampai mati pun mereka tetap beriman kepada Tuhan. Tidak digoncangkan. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat agama-agama mempunyai kepercayaan yang sistemnya berbeda-beda. Tetapi di dalam Kristus kita mendapatkan sesuatu pengharapan. Dia yang membereskan dosa kita. Dia satu-satunya pengantara. Saudara-saudara, jikalau di antara engkau ada yang berdosa, maka di hadapan Tuhan ada satu pengantara. Perhatikan di sini, kalimat ini bukan ditulis kepada orang bukan Kristen. Kalimat ini ditulis kepada orang Kristen. Berarti orang Kristen yang sudah diselamatkan pun masih mungkin berbuat dosa. Orang Kristen yang sudah diperanakan pula, sudah menjadi orang Kristen yang sudah hidup baru, yang sudah didapatkan hidup kekal dari Tuhan, masih mungkin berbuat dosa. Lalu pertanyaan adalah, orang Kristen berbuat dosa sama orang tidak Kristen berbuat dosa, apa bedanya? Orang yang bukan Kristen kalau berbuat dosa, orang Kristen juga berbuat dosa, apa bedanya? Saudara-saudara, bedanya adalah orang yang tidak diselamatkan kalau berbuat dosa, mereka berbuat dosa secara rutinitas. Mereka berbuat dosa secara tidak sadar hubungan dengan Allah. Mereka berbuat dosa secara tidak ada teguran hati nurani yang paling tajam karena belum digerakkan oleh Roh Kudus. Tetapi beda. Orang yang tidak Kristen berbuat dosa, dia akan menikmati dosanya. Tadi pagi saya merenungkan satu hal. Kalau waktu kita dipuji, kita kadang-kadang langsung lupa diri dan merebut kemuliaan Tuhan Allah. Misalnya, kalau orang tua masih bisa jalan sehat. Waktu sehat ya, sudah umur 80 masih sehat seperti ini. Iya, memang. Pada saat itu lupa sola gratia. Ya, memang jaga badan. Sering olahraga. Makannya teratur. Saat itu nonjolkan dirinya. Ya. Tetapi ada semacam orang yang sudah biasa. Apa-apa. Haleluya. Haleluya. Sampai kalau dia itu curi barang dah ketemu polisi. Haleluya juga. Nah, di antara dua macam orang ini, semacam kalau ada baik apa-apa langsung menikmati diri, lupa kembali kepada Tuhan. Semacam lagi yang terus haleluya tapi tidak tahu apapun, dosa pun haleluya. Dua-dua salah. Maka jadi orang Kristen angel ya. Susah jadi orang Kristen. Gini salah, gitu salah. Memang. Saudara-saudara sekalian, yang di sola gratia itu harus sadar setiap saat. Kalau orang bilang engkau, mengapa melihat? Puji Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Ini berapa minggu ini saya akan mulai menginventaris semua barang yang saya mau masuk ke museum. Dan saya harus kerja kira-kira berat luar biasa. Dan saya saya jadwalkan bisa selesai berapa. Tidak ada tunda-tundanya. Pakai waktunya itu semua diukur sampai bisa selesai. Capeknya luar biasa. Lalu kalau ada orang puji saya, apa saya bilang? Memang puji Tuhan. Umur gini masih kuat begini. Saya akan katakan, puji Tuhan, glory be to God. Saya tadi renungkan banyak hal tentang sifat manusia yang licik, yang kadang-kadang tidak sengaja sudah tidak jujur merebut kemuliaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, di antara Bapa dan manusia ada satu pengantara, Yesus Kristus. Dan kalau engkau jeblos, kalau engkau jatuh di dalam dosa bagaimana? Bukan hanya untuk orang bukan Kristen, tapi untuk orang Kristen. Berarti di dalam ayat ini membuktikan Yohanes tahu orang yang sudah diselamatkan masih bisa berbuat dosa. Nah, di dalam teologi sejarah maka ada dua pikiran, semacam reform, semacam non-reform, atau lebih jitu metodis. Di dalam reform mempunyai pikiran, bagaimanapun sucinya kita, tak mungkin kita suci mutlak selama kita di dunia. Ini bukan memberikan sesuatu lowongan supaya engkau boleh hidup najis. Tidak. Ini hanya satu pengakuan yang paling jujur di hadapan Tuhan. We are nothing. Bagaimanapun suci kita tetap tak mungkin sempurna. Jadi konsep kesempurnaan dari reform sama konsep kesempurnaan daripada Wesley lain.
Tetapi John Wesley mengatakan kita harus menuntut sampai pada satu hari kerohanian kita maju di dunia ini sampai tidak berdosa apapun. Mutlak suci, tidak berdosa selama di dunia ini. Mungkin tak? John Wesley mengatakan mungkin. Tetapi Reform mengatakan tidak. Nah saudara, kalau masuk gereja Reform bukan karena suka dengar khotbah yang enak-enak. Beda kenapa itu Reform. Kenapa Reform? Nah semua kalimat yang menjadi kepercayaan Reform harus dipertanggungjawabkan. Bukan saja oleh pendeta, tapi oleh setiap orang pendengar. Setiap orang menjadi anggota. Sekarang saya tanya. Menjadi orang Kristen di dunia ini. Mungkin mencapai sampai tidak berdosa lagi sama sekali. Mutlak suci, mungkin tidak. Engkau lebih suka jawab tidak. Karena engkau sering dosa. Begitu. Engkau lebih baik jawab tidak. Karena engkau sedang masih siap-siap berdosa lagi. Atau engkau tidak ada keyakinan engkau bisa tidak dosa semua. Nah tetapi motivasi daripada John Wesley itu baik. Pengertian itu tidak lengkap. Karena apa? Kita harus menginginkan hidup sesuci mungkin. Kita harus hidup betul-betul sempurna seperti Tuhan. Ini dituntut oleh Alkitab. Tetapi konsep apa itu sempurna? Ini sesuatu hal yang berbeda pendapat dari sini ke sana. Dari orang ke orang. Dari zaman ke zaman. Dari School of Theology, aliran ke aliran. Saya berkhotbah 3 kali di satu gereja yang paling besar di itu North Carolina. Dan itu gereja penuh sesak dengan orang. Di dalam paginya jam 7, jam 9, jam 11. 3 kali saya khotbah dalam bahasa Inggris. Dengan 3 khotbah, satu tema total. Christian perfection. What is Christian perfection? Saudara-saudara, Augustinus membagi sejarah menjadi 4 tahap. Tahap pertama, sebelum jatuhnya Adam. Tahap kedua, sudah jatuh sebelum Kristus datang menebus. Tahap ketiga, setelah Kristus menembus dan belum naik ke surga. Tahap keempat, setelah Kristus datang kembali, kita dan dia di dalam kekekalan. Karena hanya 3 kali kebaktian, maka saya khotbah 3 kali. Yang keempat saya khotbah di Dayton, di provinsi yang lain. Nah ini adalah satu seri akhirnya dikejar-kejar oleh universitas di barat. Apa yang dikhotbahkan Stephen Tong mengenai perfection kita mau tahu. Saudara-saudara sekalian, John Wesley mengatakan kita harus tuntut dan kita mungkin capek hidup mutlak suci di dunia ini sehingga menjadi sempurna. Reform Theology mengatakan itu tidak mungkin. Dan Reform Theology jauh lebih dulu daripada John Wesley 200 lebih tahun. Yaitu kenapa tidak mungkin? Kalau engkau sudah suci mutlak di hadapan Tuhan Allah, pasti masih ada hal-hal yang kurang suci yang engkau belum sadar. Nah di situ lihat daripada kedaulatan Allah, bukan lihat daripada penilaian dirimu sendiri. Secara motivasi mau hidup sesempurna mungkin itu baik. Secara fakta hanya Tuhan mengetahui masih ada dosa-dosa tersembunyi yang engkau tidak sadar. Engkau secara tidak sadar telah berbuat salah, tapi engkau tidak tahu. Secara motivasi engkau tidak bersalah apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan dia tahu engkau ada sesuatu yang kurang beres. Tapi engkau tidak sadar karena apa? Karena sampai taraf di sini engkau hanya bisa melihat ini. Sampai engkau lebih tinggi lagi baru engkau lihat, oh dulu salah. Saudara pernah enggak mempunyai penilaian kepada waktu-waktu yang lampau, rasa dulu bodoh, dulu salah? Pernah enggak? Pernah enggak? Enggak pernah. Jadi dari dulu pintar sampai sekarang. Engkau sudah lewat 2006, aduh 2005 saya kerja itu salah. Kalau boleh balik, kalau boleh kembali saya tidak akan ngomong itu, kalimat itu, atau tidak akan kerja itu. Kenapa saya ngomong itu bodoh banget? Tapi waktu itu engkau rasa diri pintar kan? Bagaimana 2007 melihat 2006 mungkin salah lagi bukan? Berarti kita selalu mungkin salah tapi selalu tidak sadar. Tetapi waktu engkau sadar saya semua betul, di hadapan Tuhan bilang, no, you don't know, but I know more than you. Pada waktu Tuhan melihat jauh lebih daripada kita, berarti kesempurnaan itu dinilai daripada kesempurnaan Allah sebagai standar, bukan dinilai daripada level kita yang kurang sempurna sebagai standar. Pasti saya setuju Reform Theology, bukan Wesley. Karena apa? Yang dikatakan Wesley terlalu shallow. Yang dilihat itu daripada manusia. Dia tidak terlalu peka tidak bagaimana lihat daripada sudut Tuhan Allah. Saudara-saudara, kalau kita kerja segala sesuatu,
untuk dilihat oleh Tuhan, etikamu mungkin jadi baik sekali. Dengar lagi sekali. If you do everything in the front of God, before God, that it will cause your ethics become very, very good. Tetapi saudara-saudara, kerja segala sesuatu untuk dilihat Tuhan masih tidak cukup. Yang lebih tinggi adalah dari mata Tuhan melihat diri kita itu sebenarnya apa. Nah itu lain. Saudara, kalau waktu di X-ray, lalu dokter di sebelah sana lihat X-ray, engkau di sebelah sini. Engkau waktu di X-ray, engkau buka baju, engkau buka kesehatanmu, engkau buka rahasiamu, silakan X-ray. Nah, orang begini jujur kan? Tapi alangkah baiknya kalau engkau juga bisa di situ lihat keadaan dirimu dalam bagaimana. Ngerti ya? Kalau bisa lihat dari situ bagaimana. Kadang-kadang kita koper lewat tempat scan. Lalu orang yang lihat koper kita dari sebelah sana. Jadi kita lihat koper, dia lihat isinya. Kadang-kadang saya ingin lari ke situ lihat isinya bagaimana lihatnya. Ya. Yang buku warna apa keluar? Yang besi warna apa? Kamera keluarnya apa? Lalu yang porselen keluar apa? Kita ingin tahu bukan? Herannya, kok bisa keluar warna merah? Dia yang baca tahu merah ini apa, hijau ini apa, biru ini apa. Dia tahu ini tidak bahaya, jadi lewat. Tapi kita tidak tahu. Kalau kita lihat sendiri bisa kaget. Ini merah mungkin seperti besi ya. Ini mungkin bahaya. The way they look and the way you look different. The way you estimate and the way God judge different. Kalau kita bisa melihat diri kita seperti Allah melihat diri kita, baru kita mengerti apa yang harus kita koreksi. Nah ini yang dituntut. Itu sebabnya saudara-saudara, di hadapan Tuhan, dia lihat tidak ada orang sempurna. Nah bedanya orang yang tidak Kristen berdosa, rutinitas dan nilai sendiri dan tidak menegur, dan mereka hanya lihat akibatnya. Kalau sampai dosa mereka ketemu, mereka baru sadar bahaya. Itu bukan pertobatan, itu bukan satu kesadaran, itu adalah ketakutan akan penghukuman saja. Banyak orang yang belum Kristen kalau berbuat dosa lalu tidak diketemui, tidak ada orang tahu, dirahasiakan terus sampai mati, dan dia bilang inilah bahagia karena tidak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu saya mempunyai ini. Karena saya pintar mengkelabui. Tapi orang Kristen bukan demikian. Orang Kristen kalau berbuat dosa bukan rutinitas, tapi sesuatu keadaan yang mendadak jatuh. Engkau jalan baik-baik bisa jatuh. Waktu jatuh itu kepleset. Waktu yang kepleset itu bukan sengaja. Jadi orang Kristen tidak seharusnya sengaja berbuat dosa. Orang Kristen seharusnya kalau terjadi perbuatan dosa adalah kepleset. Nah ini bedanya. Beda apa? Beda motivasi. Beda apa? Beda satu intensitas. Jadi untuk orang tidak Kristen they intend to commit sin. Tapi orang Kristen tidak boleh. Karena apa? Karena kita sudah janji sama Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kita mempunyai harga diri. Kita mempunyai kehormatan sebagai orang yang sudah ditebus. Kedua, orang yang tidak Kristen waktu berbuat dosa, dia tidak ada teguran hati nurani yang tajam dan tidak kesadaran bersalah kepada Tuhan. Dia mengatakan, ya kalau mungkin ya begini. Kalau saya bisa kerjakan, bisa berbuat dosa, ini kebebasan, mau apa? Saya tegur seorang, jangan cari pelacur. Dia bilang, kenapa? Saya kan tidak curi, saya tidak memperkosa, saya beli kok. Barang yang dibeli kan legal. Ngomongnya begitu loh. Jadi sama-sama mau, dia dapat uang, gua dapat senang. Salah apa? Saya bilang, jangan anak muda, jangan cari pelacur. Itu tidak baik untuk kamu. Engkau jangan ikut-ikut dong, itu kebebasanku. Jadi tidak ada teguran hati nurani, tidak ada sensitivitas. It is wrong, I shouldn't do it. Tidak ada pikiran. Tetapi orang Kristen kalau berbuat dosa lain. Karena apa? Roh Kudus yang sudah memperanakan kita seperti ibu yang begitu peka melihat kesehatan kita terganggu. Dia langsung ngomel. Dia langsung bicara. Jangan. Roh Kudus kalau ada di hatimu, dia tidak akan membiarkan hati nuranimu tidur terus. Roh Kudus kalau ada di hatimu, pasti dia akan membuat gugah perasaan hati nurani supaya menjadi peka dan tajam melihat apa yang menjadi serangan dosa.
Ini bedanya. Dan setelah engkau disadarkan, engkau tahu kalau saya berbuat dosa, saya bersalah kepada Tuhan. Nah, ini tidak ada pada orang belum Kristen. Orang belum Kristen kalau berdosa, dia tidak ada perasaan bersalah kepada Tuhan. Orang Kristen rasa bersalah kepada Tuhan. Dan terakhir, orang kalau tidak Kristen, dia berdosa, akhirnya ketahuan, harus dihukum, dia cari pengacara untuk membela diri. Itu caranya. Orang Kristen kalau sudah tahu berdosa, bukan ditegur tapi sadar sendiri, dia kembali kepada Tuhan, minta pengampunan. Dia rendah hati, bukan menutup-tutupi. Tuhan, ampuni saya. Dan pengampunan itu perlu melewati pengantara. Siapa? Yesus Kristus. Between God, the Holy One, and sinners yang sudah berbuat dosa. Ada pengantara, yaitu Allah yang pernah menjadi manusia. Nah, ini menjadi pengharapan. Maka saudara-saudara, kembalilah kepada Tuhan. Kalau sudah bersalah, kembali. Kalau sudah berdosa, kembali. Kalau sudah engkau pernah direbut oleh iblis, sekarang dengan ayat-ayat Kristen pun bisa berdosa. Orang Kristen pun mungkin jatuh dalam dosa. Pendeta pun bisa berdosa. Dan di sini Yohanes mengatakan, jikalau di antara anak-anak dia kasih, dia mengasihi kita, anak-anak Tuhan, kalau ada berdosa, kembalilah, karena ada pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Dan dia adalah yang menjadi pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, di sini saya minta saudara perhatikan, apakah ayat ini berarti bahwa seluruh dunia akan diselamatkan? Seluruh dunia akan didamaikan? Tidak. Nah, di sini menyangkut lagi doktrin. Apakah ayat ini membuktikan universalisme? Apa membuktikan semua orang akan otomatis diselamatkan oleh Tuhan? Tidak. Di sini dikatakan adalah pengantara. Pengantara itu dimiliki oleh orang yang sudah mau datang kepada Tuhan dan diampuni oleh Yesus Kristus karena janjinya. Pengantara itu menyangkut orang-orang bukan di luar tapi di dalam Kristus yang sudah menjadi anak-anak. Tetapi dia ada pendamai untuk seluruh dunia, bukan menjadi semua. Istilah semua di Alkitab berkali-kali dipakai dengan konotasi yang harus berbeda-beda. Pada waktu Alkitab mengatakan semua orang berdosa, kalimat ini harus dimengerti. Tidak ada yang terkecuali. Pada waktu Paulus mengatakan semua berdosa, berarti tidak ada satu manusia pun yang pernah dilahirkan di dalam dunia kecuali Kristus yang tidak berdosa. Itu semua berarti semua. Tapi pada waktu Alkitab mengatakan pada waktu Kaisar Augustus semua orang disuruh kembali ke kampung sendiri untuk mendaftar ulang. Di situ semua bukan untuk seluruh dunia. Di situ semua adalah untuk orang-orang di bawah pemerintahan Kaisar saja. Ya. Pada waktu Alkitab mengatakan seluruh dunia atau Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu kepada dia. Maka ini istilah mengasihi seluruh dunia bukan berarti semua diselamatkan, tapi hanya mereka yang percaya kepada dia. Jangan binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Jadi istilah all. Bagaimana dengan ayat di sini? Allah mau semua diselamatkan, tidak mau satu yang binasa. Maka Allah mau semua diselamatkan, berarti seluruh dunia, semua orang Tuhan mau dia diselamatkan. Kalau demikian, ada sesuatu benturan logika yang harus kita selesaikan. Kalau begini, akhirnya tidak semua diselamatkan, berarti kemauan Allah itu tidak sukses. Kehendak Allah itu tidak tercapai. Rencana Allah tidak mungkin juga terwujud. Kalau begini Allah tidak maha kuasa. Dia mau semua diselamatkan, tapi akhirnya tidak semua diselamatkan. Berarti Allah itu fatal. Dia tidak maha kuasa, bukan? Saudara-saudara, adakah keinginan Allah yang tidak terwujud? Adakah rencana Allah yang akhirnya tidak terjadi? Adakah sesuatu yang Allah inginkan akhirnya tidak bisa jadi karena dia tidak ada kekuatan cukup? Orang Arminian mengatakan dia tidak jadi karena apa? Karena dia memberikan kebebasan kepada manusia, tidak mau percaya dia, ya sudah. Itu tetap adalah Allah yang mau. Jadi dia ingin diselamatkan semua orang, tapi akhirnya tidak semua diselamatkan. Maka Allah bohwat. Allah tidak berdaya. Ini caranya menjelaskan Alkitab.
tidak beres. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, kedaulatan Allah akan menggenapi segala yang Dia inginkan. Kalau demikian, maka kita mau tahu, kenapa kalau Dia ingin semua diselamatkan, tidak semua diberi kesempatan mendengar Injil. Ada yang satu kali pun tidak pernah mendengar Injil. Di sini kuncinya. Jikalau seluruh dunia dicintai dan seluruh dia akan diselamatkan, ditawarkan semua orang kesempatan sama. Mau terima Yesus? Mau terima? Yang terima selamat, yang tidak terima binasa. Kalau begini, saya mau tanya, penawaran itu rata enggak? Setiap orang dengar Injil enggak? Jawab. Adakah orang sampai mati tidak pernah mendengar Injil? Ada enggak? Sekali lagi, kalau Allah ingin semua diselamatkan, lalu Dia memberikan penawaran semua orang dengar Injil, lalu yang terima selamat, yang tidak terima binasa. Ternyata semua ditawari enggak? Adakah semua orang dengar khotbah sama? Adakah semua orang mempunyai kesempatan dengar Injil? Ada tidak orang sampai mati tidak pernah disentuh dengan Injil satu kali pun? Kalau ada begini, Allah tidak inginkan semua diselamatkan. Loh, ayat Allah inginkan semua diselamatkan. Lalu di sini kalau gini Allah seolah-olah tidak inginkan semua diselamatkan. Bagaimana Pak konsiliasinya? Bagaimana rekonsiliasi ini? Saudara-saudara, Allah akan menyelamatkan semua orang yang menjadi kaum pilihan, yang menjadi umatnya. Jadi siapa umatnya? Yaitu yang ditetapkan sebelum dunia diciptakan. Oh, kalau begini saya tidak usah mengabar Injil. Urutan balik lagi. Karena Allah sudah menetapkan, maka saya tidak usah mengabar Injil. Ini urutan terbalik. Engkau sudah mengabar Injil sebanyak mungkin. Akhirnya yang tidak terjangkau itu orang yang tidak termasuk kaum pilihan. Bukan karena Allah tidak pilih sebagian, saya tidak usah mengabar Injil. Sama sekali kesulitan rohani kita adalah urutan dibalik-balik. Saya sekarang takut sama orang yang membalik-balik kalimat saya. Karena dengar separuh, dia kira dia sudah ngerti. Makanya Francis Bacon mengatakan, small knowledge is great danger. Semua yang mengerti separuh-separuh lebih cilaka daripada yang tidak mengerti. Hati-hati. Yang baca kitab suci sedikit-sedikit comot-comot lebih tidak mengerti daripada mereka yang belum pernah dipelajari. Kalau engkau belajar teologi tidak tuntas, engkau akan menjadi penghambat pekerjaan Tuhan jauh lebih daripada mereka yang belum belajar teologi tapi sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya harus bicara ini kepada diri saya sendiri. Apakah pengertian saya small knowledge? Apakah pentafsiran saya hanya comot-comot? Apakah saya melatih orang untuk mengerti sedikit lalu menjadi sombong? Saudara-saudara sekalian, selalu fakta lebih besar daripada teori. Dan teori adalah menjelaskan fakta. Bahasa lebih besar daripada grammar. Grammar untuk menganalisa bahasa. Musik lebih besar daripada penganalisan skor. Penganalisan skor untuk mengerti musik. Teori musik lebih kecil daripada musik. Teori bahasa lebih kecil dari bahasa. Teori fisika lebih kecil daripada alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Ini semua adalah satu dalil yang sama. Saudara-saudara, kembali. Dia bukan saja pengantara untuk engkau dan saya. Dia pengantara yang mendamaikan seluruh dunia kepada Tuhan. Artinya apa? Yaitu tidak ada satu bangsa, tidak ada satu suku, tidak ada satu zaman, tidak ada satu pribadi yang tidak mungkin didamaikan. Dan ini semua tersebar di mana-mana seluruh dunia. Tidak berarti seluruh dunia akan otomatis didamaikan. Tidak berarti universalisme, tetapi universalitas. The power of gospel is universal, but it is not universalism. Bedanya universalitas, universal dan universalisme adalah universalisme mengatakan Yesus satu kali mati, besok seluruh dunia otomatis semua diselamatkan. Itu adalah tipuan setan supaya gereja tidak usah mengabar Injil. Tidak usah mengabar Injil, semua akhirnya otomatis diselamatkan. Buat apa mengabar Injil? Alkitab mengatakan, you harus mengabar Injil supaya mereka mendengar Injil dan beriman. Dan yang beriman diselamatkan. Karena Injil ada kuasa Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepada dalamnya. Di sini all adalah satu field, satu potensi, sesuatu lapangan.
Tapi sufficient for all ditambah dengan efficient for the elects. Sufficient for all. Anugerah Tuhan cukup untuk seluruh dunia. Tapi akhirnya adalah kaum pilihan yang dengar Injil dan iman kepada Dia. Dan orang bertobat yang mendapatkan pengampunan dan mendapatkan pendamaian. Saudara-saudara, berita hari ini adalah kepada orang Kristen yang jeblos, yang kepleset, yang tidak hati-hati, tapi akhirnya jatuh dalam dosa. For a non-Christian, to sin is a rule. For regenerated Christian, to sin is an exception. Satu keadaannya exception. Satu keterkecualian. Satu kepelesetan. Tetapi kembali kepada Tuhan. Hai yang sudah percaya dan jatuh dalam dosa, hari ini kembali kepada Tuhan. Maukah saudara? Mari kita tunduk kepala, masuk dalam doa. Siapa yang berkata, Tuhan beri kekuatan kepada saya untuk menuntut hidup yang suci. Tuhan ampuni segala dosa yang tidak kelihatan di dalam hidup saya. Beri aku rendah hati dan kejujuran, mau tinggalkan lumpur dosa. Beri kekuatan kepada aku untuk menjadi orang yang lebih suci di hadapan Tuhan. Engkau mengaku ada hal yang engkau tidak sadar. Engkau takut kadang-kadang kepeleset ke dalam dosa. Dan engkau berjanji dengan motivasi yang jujur dan sungguh-sungguh mau ikut Tuhan dengan hidup menuju kesucian. Ada orang demikian dipersilakan dengan hormat. Acungkan tangan saudara. Saya mau hidup baik-baik, suci di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dosa yang kelihatan kita tahu sendiri. Dosa yang tidak kelihatan Tuhan yang melihat. Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang memberikan kepada kita. Tuhan yang mengkaruniakan Kristus. Tuhan yang adil. Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Karena Kristus sudah diadili. Kristus sudah mengganti kita. Kita berdoa kiranya Tuhan memelihara kita. Hidup di dalam kesucian. Berkenan kepada Tuhan. Kita minta Tuhan memberikan kepekaan. Untuk melihat diri kita melalui takhta Tuhan. Bukan melalui penilaian diri dan penilaian manusia. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara. Semua berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hidup yang sudah Tuhan garap, Tuhan tolong, Tuhan ampuni, dan Tuhan perbarui, dan Tuhan berikan ke suatu pengharapan. Kami berdoa kiranya Tuhan membawa kami kembali menuju kepada hidup yang lebih suci, lebih sempurna, lebih berkenan kepada Tuhan, lebih boleh dipuji dan boleh memperkenan hati Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, ampuni kami dari dosa-dosa yang sudah kami lakukan, dan ampuni kami jika kami tidak sadar dan hal-hal dosa yang tersembunyi. Tuhan memberikan pencerahan Roh-Mu yang kudus dan teguran firman-Mu yang suci serta pimpinan tangan Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kami boleh hidup lebih suci dan lebih berkenan kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.